Bagaimana kalau sebelum Columbus datang, sudah ada pengaruh Islam yang tersembunyi di tengah suku asli Amerika, termasuk suku Cherokee? Terlalu absurd? Atau justru terlalu berbahaya untuk diakui? Pertanyaan klasik yang sering bikin debat panas, siapa duluan sampai Amerika, Columbus, atau kelompok lain yang tak tercatat sejarah barat? Kali ini kita akan kupas sisi tak lazim dari suku Cherokee, salah satu suku asli Amerika terbesar. Kita akan menelusuri jejak-jejak nama Muslim, tradisi misterius, bahkan aksara yang mirip tulisan Arab. Pertanyaannya bukan cuma mungkin nggak sih, tapi juga kenapa informasi ini seperti disembunyikan? Mari kita simak videonya. Suku Cherokee berasal dari wilayah Tenggara Amerika Utara, mencakup wilayah Tennessee, Georgia, dan Carolina. Mereka dikenal sebagai bangsa yang terorganisir, punya sistem pemerintahan, hukum adat, dan bahkan pernah bikin konstitusi sendiri. Tapi, ada hal aneh dan menarik yang muncul dari arsip sejarah resmi Amerika. Dalam Treaty of Peace and Friendship 1787, perjanjian antara Cherokee dan pemerintah Amerika Serikat, ditemukan nama-nama penandatangan seperti Abdehak dan Muhammadin Ibnu Abdullah. Nama-nama ini terdengar sangat Arab dan Muslim, bahkan seperti tokoh sejarah Islam. Bukan cuma itu, beberapa peneliti menyebutkan hukum dagang dalam perjanjian tersebut memuat nilai-nilai syariah. Misalnya, larangan tipu-menipu, hak atas harta milik, dan sistem mediasi damai antar pemimpin. Lalu, ditemukan catatan tentang seorang pemimpin Cherokee bernama Ramadan Ibnu Wati, yang disebut memimpin di awal abad ke-19. Ramadan, nama ini bahkan jarang dipakai di dunia non-muslim. Di banyak lukisan zaman kolonial, pemimpin Cherokee juga digambarkan memakai turban, pakaian panjang, bahkan jubah yang mirip dengan gaya Timur Tengah. Tahun 1832, penjelajah Eropa sempat mencatat penampilan timur dari kepala suku Indian di beberapa wilayah selatan. Bagaimana mungkin gaya berpakaian itu muncul kalau tak ada pengaruh budaya atau kepercayaan dari dunia Islam? Fakta-fakta ini belum tentu membuktikan semuanya, tapi cukup bikin kita bertanya. Sejarah siapa yang sebenarnya kita pelajari selama ini? Kalau nama dan budaya Cherokee punya jejak Islam, bagaimana dengan tulisan dan bahasanya? Kita mulai dari silabary Cherokee, sistem tulisan resmi yang dibuat oleh seorang tokoh bernama Sequoyah di awal 1800-an. Tulisan ini sempat membuat Cherokee jadi satu-satunya suku asli yang memiliki sistem literasi modern. Tapi ada hal aneh. Beberapa bentuk hurufnya sangat mirip dengan huruf Arab, terutama dalam gaya kufi. Terutama bentuk ta, kaf, dan ain yang muncul di inskripsi Cherokee. Bukan cuma Cherokee, di bebatuan kuno Nevada dan Arizona juga ditemukan ukiran yang menyerupai tulisan Arab kuno. Bahkan ada yang tertulis Muhammad dalam bentuk kufi dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-8, berdasarkan penelitian arkeolog Profesor Barry Fell. Kalau inskripsi itu benar berasal dari zaman sebelum Columbus, berarti ada yang lebih dulu menginjakan kaki di Amerika. Kesamaan ini juga muncul dalam spiritualitas. Suku Cherokee dikenal sangat menghormati alam, langit, dan roh agung. Dalam beberapa teks ritual mereka, ada konsep Great Spirit yang menjadi pusat doa, seperti konsep monoteisme dalam Islam. Ada juga kebiasaan ritual mandi suci, berdoa menghadap arah tertentu, hingga periode puasa. Mirip banget dengan ajaran Islam, meski tentu dengan versi lokal. Pertanyaannya, apakah semua ini kebetulan? Atau bukti adanya hubungan kultural lintas benua? Mari masuk ke teori besar yang sering dibilang sebagai fringe theory atau teori pinggiran. Beberapa ilmuwan dan sejarawan alternatif percaya bahwa umat Islam dari Afrika dan Timur Tengah sudah mencapai Amerika berabad-abad sebelum Columbus.
Profesor Barry Fell dari Harvard dalam bukunya Saga Amerika menyebut adanya jejak Muslim Afrika yang datang dengan kapal kayu dan menjelajah Karibia hingga daratan Amerika. Suku Moor, kelompok Muslim dari Afrika Utara, diyakini menjadi pelaut yang tangguh dan bisa menjelajah hingga Samudra Atlantik. Beberapa narasi menyebutkan mereka menjalin kontak dagang dengan suku Cherokee dan suku asli lain, terutama di wilayah selatan. Bahkan, ada teori gila tapi menarik. Kemungkinan adanya sekolah Islam awal di daerah seperti Arizona dan Nevada. Kalau benar, itu artinya Islam pernah menyebar sebagai sistem kepercayaan dan pendidikan sebelum misionaris Eropa datang. Di sisi lain, komunitas akademik banyak yang skeptis. Forum sejarah seperti Ask Historians menyatakan bahwa klaim-klaim ini belum punya bukti kuat secara jurnal ilmiah. Tapi ada satu penelitian genetik yang menarik. Dalam uji DNA modern, sekitar 27% dari haplogrup suku Cherokee mengandung elemen genetik Semitik. Apakah itu bukti adanya nenek moyang dari Timur Tengah? Bisa iya, bisa juga dari migrasi purba. Tapi yang pasti, kita belum tahu segalanya. Dan semakin banyak yang menggali, semakin banyak yang bikin kita garuk-garuk kepala. Jadi, apakah suku Cherokee pernah mengenal Islam lebih dulu daripada orang Eropa datang? Bukti-buktinya masih terbatas, tapi cukup menarik untuk jadi bahan diskusi. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang, dan kadang yang kalah cuma bisa menyisakan jejak samar di bebatuan atau dalam nama-nama yang nyaris dilupakan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya kebetulan? Atau justru bagian dari sejarah besar yang selama ini disensor? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka eksplorasi sejarah tak biasa seperti ini, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Adios. 君が流してたプレイ